basic dalam Islam ya. Semua hal tentang hidup kita itu ada hubungannya dengan agama. Jadi nggak bisa dipisahin. Ngopi ada hubungannya dengan agama. Apalagi kopi dibikin sama istri, itu banyak banget hadis-hadisnya. Kalau ngopi sendiri agak sedikit sih hadisnya. Yang banyak kopi dibikinin istri, terus jalan berdua, ngafe berdua, itu banyak insya Allah hadisnya. Saya ngumpulin yang kayak gitu-gitu. Bahan ngebully ya. Jadi ada semua tuh hubungan dengan agama. Nggak ada satupun masalah dalam kehidupan kita yang nggak ada koneksinya dengan agama. Nggak nyambung dengan agama itu nggak ada. Sehingga nggak boleh kita berpersepsi bahwa nggak usah bawa-bawa agama deh. Nggak. Karena agama itu melekat dalam diri kita, dalam 24 jam kita nggak mungkin kita nggak bawa-bawa agama. Terus kita, kalau agama itu cuman dipersepsikan hanya berada di dalam masjid, dalam sehari kita di dalam masjid berapa jam? Kalau nggak ada taklim. Kalau taklim kan mungkin weekly ya, lebih ke mingguan. Daily-nya berapa jam sehari di masjid? Paling lama juga sejam. Kalau sholat 5 waktunya full 5 waktu. Satu waktu misalnya 10-15 menit. Berarti paling lama sehari sejam. Kalau agama itu cuman identik dengan ketika berada di dalam masjid, sholat, taklim. Berarti 23 jam lagi kita gak mau beragama gitu. Kan gak kayak gitu. Karena al-Islam manhajul hayah. Islam itu the way of life. Yang namanya life itu bukan cuman masjid. Life itu ada 24 jam, dibagi 60 menit, dibagi 60 detik, dan itu semuanya adalah life. Dan itu semuanya ada hubungannya dengan agama. Jadi kalau ada orang yang pengen memisahkan satu urusan hidup dengan agama, berarti dia sudah memilah-milah hukum Allah, memilah-milah Al-Quran. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain. Gak boleh kayak gitu. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kepada Islam itu secara utuh. Kalau gitu politik ada hubungannya dengan agama Ustadz? Coba jawab. Bukan hanya ada, harus gitu. Sehingga gak boleh ada istilah, Ustadz gak boleh ngomong politik di dalam masjid. Seolah-olah politik itu beda dengan agama. Jadi gak boleh ceramah dengan konten politik. Ini pasti parsial banget pemahaman agamanya. Bukankah Islam itu adalah the way of life? Dan politik itu bagian dari realitas kehidupan. Kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa. Dagang ada hubungannya dengan agama? Banget. Apalagi status ada hubungannya dengan agama? Wah gak usah ditanya, banyak banget ayatnya. Saya lagi malas aja nyebutin satu persatu, kasihan. Apalagi tuh, main gak usah politik dan dagang ya. Main aja ada hubungannya dengan agama. Yang mungkin cuman fun, cuman seru-seruan, cuman asik, cuman ketawa-ketawa, cuman nongkrong bareng teman-teman. Tapi ternyata semua itu juga ada hubungannya dengan agama. Main aja ada hubungannya loh. Dan agama itu bukan pengen ngatur ya. Masa kalau ada hubungannya dengan agama berarti main juga mau diatur-atur sama agama. Bukan, agama itu bukan cuman aturan. Agama itu bukan cuman aturan. Agama itu adalah nilai yang menjadi motivasi hidup kita. Coba teman-teman dengar 1 minute booster saya. Sering ngomongin fikih enggak? Jarang banget kan ngomongin fikih. Rata-rata motivasi, booster, penyemangat. Dan itu bagian dari agama. Karena agama itu luas. Jangan sampai kita menerjemahkan agama sama dengan aturan. Sehingga kalau udah dihubungkan dengan agama itu jadi ribet. Banyak boleh nggak boleh, aturan segala macam. Nggak gitu-gitu amat sebetulnya agama teh. Aturan itu sebetulnya hanya salah satu elemen dari agama. Tapi di atas aturan itu ada yang lain. Ada iman, ada moral, di atas aturan. Fikih itu justru bukan yang paling tinggi. Nomor 1-nya iman, nomor 2-nya akhlak, nomor 3-nya hukum. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada iman. Sehingga ayat-ayat hukum itu rata-rata turunnya belakangan. Ketika Nabi udah sampai Madinah, justru di pertama-tama Islam itu yang turun ayat iman, ayat akhlak, moral. Belief, faith, sama moralitas. Itu doang yang dibahas. Hukum sedikit porsinya. Baru di Madinah lebih banyak turun ayat-ayat hukum. Itu juga di Madinah agak-agak pertengahan kedua, bukan paruh pertama. Kayak misalnya ayat hukum, di atasnya moral, di atasnya iman. Contoh,
hukum anjing. Dalam fikih anjing adalah hewan yang haram dan najis. Kalau haram berarti nggak boleh dimakan. Kalau najis berarti nggak boleh disentuh dan di beberapa tempat nggak boleh masuk. Kayak nggak boleh masuk ke rumah ibadah, nggak boleh masuk ke dalam rumah kecuali dia dalam kondisi darurat atau sebagai penjaga. Ini hukum fikih nih. Kalau disentuh maka kita harus mensucikannya dengan 7 kali 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau debu yang bersih. 6 kalinya dengan air. Ini hukum fikih nih. Tapi jangan menghina anjing. Jangan merendahkan anjing. Jangan meremehkan status anjing. Walaupun secara fikih dia dianggap hewan yang haram dan najis. Secara moralitas, orang yang memberi minum anjing, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat moralnya. Ngasih minum anjing aja bisa jadi jalan masuk surga. Saking subhanallah ternyata hewan yang dianggap najis dalam hukum fikih, tapi sangat dihargai dalam standar moral dan bahkan punya pahala tertentu dalam standar iman, yaitu surga. Bukan tanggung-tanggung, bukan cuma dapat pahala kebaikan di dunia, enggak, sampai surga loh. Dan surga itu mahal. Ala sil'atallahi ghaliyah. Bukankah surga Allah itu mahal? Tapi dengan hanya ngasih minum anjing aja Allah kasih yang paling mahal, yaitu surga. Kan berarti tinggi banget nilai anjing di mata Allah ya. Jadi menyakiti anjing, neraka. Membiarkan anjing kehausan, kelaparan, dilemparin batu, ditabrak lari segala macam, itu dosa besar. Walaupun secara fikih ini adalah hewan yang najis. Makanya saya bilang agama kita itu luas, komplit banget. Ada standar hukum, ada standar moral, ada standar iman. Bukan berarti yang standar hukumnya haram, artinya standar moralnya harus diperangi. Belum tentu. Banyak yang haram secara hukum malah harus disayangi secara moral. Salah satunya anjing. Walaupun gak semuanya ya. Atau secara hukum dia hewan yang tidak boleh dimakan. Tapi secara moral dia hewan yang bahkan menjadi kesayangan. Seperti kucing. Kesayangan Nabi, kesayangan sebagian sahabat yang ahli hadis. Dan secara iman, seorang perempuan yang membiarkan kucingnya kehausan dan mati, maka kata Nabi, aku melihat perempuan itu di dalam dasarnya neraka, kornya neraka. Berarti ada standar fikih, hukum, ada standar moral, ada standar iman. Sehingga kalau kita menganggap agama itu cuma fikih, itu baru sebagian kecil dari agama. Agama bukan cuma fikih, Islam bukan cuma hukum, tapi dia adalah nilai yang menjadi motivasi hidup kita. Agak panjang sih ini kemana-mana ya. Balik lagi kepada masalah hoax. Kita bahas tentang masalah moral, tapi ada hubungannya dengan iman. Karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّ السَّمْعَ wal basara wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan lisan, hati, perasaan, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi menyakiti perasaan orang lain berdosa, membahagiakan hati orang lain berpahala. Artinya semuanya ada hubungannya dengan akhirat. Sehingga ketika kita ngomongin tentang moral, kita nggak cuma ngomongin tentang masalah dunia, tapi kita juga ngomongin masalah akhirat, teman-teman. Ini yang dibangun ketika Nabi berdakwah di Mekah. Bahwa kita nih hidup 2 kali, bukan sekali. Jadi apa yang kita lakukan, mau itu ibadah, mau itu akhlak, mau itu dagang, mau itu main, mau itu ketawa, mau itu diem, mau itu tidur, mau itu sadar, semuanya ada hubungannya dengan kehidupan yang berikutnya, yaitu akhirat. Tidak ada satupun yang kita kerjain di dunia sekarang, bahkan ngedip aja, itu nggak ada yang nggak ada hubungannya dengan akhirat. Ngedip. Misalnya kita nggak sengaja nih ngelihat aurat, ngelihat seorang cewek lewat, dia pakai pakaiannya mungkin belum tertutup dengan baik, akhirnya kita nggak berkedip, itu di akhirat ada masalah tuh.
Pertanyaan malaikatnya sederhana, kenapa lu gak berkedip? Susah mau berkedip gitu. Kan ditanya tuh di akhirat. Masalah gak berkedip doang tuh. Kalau kita berkedip terus palingkan wajah, memalingkan wajah doang, atau menundukkan pandangan ke bawah doang, itu di akhirat itu jadi kebaikan loh. Sesederhana masalah kayak gitu. Makanya Allah nyebutnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Sekecil zarroh, baik yang khair atau yang syar. Ya roh, pasti akan ada hasilnya nanti di kehidupan akhirat, kehidupan kedua. Jadi kita bakalan bahas tentang etika menyikapi berita bohong, hoax atau buhtan atau ifkun. Baik kita sebagai orang yang mendapatkan berita atau orang yang memberitakan atau orang yang diberitakan. Karena ada 3 orang nih yang terlibat dalam satu berita bohong. Yang menyampaikan berita, yang menyebarkan berita, yang menjadi korban berita. 3-tiganya ada pesan di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita terlanjur menyebarkan berita? Bagaimana kalau kita yang dengar berita, perlu nggak kita repost? Kita viralkan. Bagaimana kalau kita yang jadi bahan pemberitaan atau korban fitnah? Apa yang harus kita lakukan? Inilah pembahasan kita hari ini tentang hoax, tentang fitnah, tentang ifkun, tentang buhtan. Sebelumnya mari kita baca dulu satu paragraf ayat Al-Quran. Atau maaf mungkin karena waktu kita terbatas. Saya yang baca, teman-teman menyimak ya. Coba buka surat An-Nur, surat 24 ayat 11. Surat An-Nur, surat 24 ayat 11. Saya akan baca dari ayat 11 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abada. أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tahu adegan ini bercerita tentang tuduhan bahwa Aisyah dan Sofwan selingkuh. Ini berita bohongnya. Jadi saya nggak akan kisahkan panjang lagi karena udah sering, mungkin sebagiannya udah pernah dengar bahwa Nabi pernah nggak sengaja meninggalkan Aisyah di sebuah perjalanan. Karena nggak ketahuan Aisyah keluar dari tandunya, Nabi melanjutkan perjalanan, ketinggalanlah Aisyah di rest area. Ketinggalan nih. Dan rest areanya tuh jauh. Mungkin kalau sekarang tuh kita dari Surabaya pengen ke Bandung, Aisyah ketinggalan di Cirebon. Atau ketinggalan di Brebes. Lumayan jauh kan? Masih 4-5 jam lagi ke sini. Nah, kenapa ketinggalan? Nanti cek lagi di banyak cerita-cerita tentang tafsir Hadisul Ifki judul kata kuncinya. Kalau mau googling atau mau nyari Hadisul Ifki. Saya udah sering nyeritain. Nabi pulang nih. Aisyah ketinggalan di sebuah rest area. Nabi biasanya kalau lagi touring kayak gitu suka nyuruh seorang sahabat sebagai tim penyisir. Siapa tahu ada yang helm jatuh, ada apa segala macam gitu kan ya. Nah dia nyisir nih. Yang nyisir tugasnya apa? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ini kebenaran adalah jomblo favorit di Madinah. Dia masih single, keren, muda, kece banget dan termasuk yang idola cewek-cewek Madinah gitu. Jadi cewek-cewek Madinah tuh banyak yang baper tentang Sofwan. Makanya kalau Sofwan udah live Instagram tuh udah banyak banget viewernya tuh banyak banget. Karena Sofwan tuh keren secara fisiknya. Good looking lah orangnya. Sofwan lagi nyisir di belakang. Pas lagi nyisir di sebuah rest area ternyata nemu sesosok cewek lagi ketiduran di batu, duduk tapi bersandar ke batu tidur. Maka akhirnya Sofwan pun memberi tumpangan onta untuk Aisyah, cewek yang tadi tidur. Dengan cara nggak boncengan. Sofwan narik tali kekang onta di depan, jalan kaki. Sedangkan Aisyah naik ke atas ontanya Sofwan. Jadi mereka tuh nggak boncengan sama sekali. Mungkin ini salah satu etika sahabat ya terhadap perempuan, walaupun saya nggak ngomongin hukum boncengan karena ada kondisi-kondisi tertentu. Yang jelas Sofwan jalan, Aisyah di atas kendaraan, di atas onta. Jalan, Nabi udah sampai di Madinah. Nabi itu kalau udah pulang touring tuh banyak banget tamu-tamu beliau yang udah nunggu di masjid. Ada yang pengen bikin kerjasama, ada yang pengen endorse, ada yang pengen segala macam, banyak lah. Ada yang endorse peci, sorban, Nabi pakai endong, saya foto ya, dan segala macam gitu-gitu banyak lah di Madinah. Ini dengan konteks kekinian ya, terjemahan bebas. Nah karena Nabi terlalu sibuk di masjid banyak tamu, Nabi nggak sempat ngecek Aisyah udah pulang belum. Sehingga nggak ada berita aja tentang Aisyah. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, salah satu hobi mereka itu nongkrong di gerbang kota. Di jalan, itu hobinya orang munafik zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh hobinya orang munafik sama orang Yahudi nongkrong di
di jalan di gerbang kota. Ngapain?